Halo, perkenalkan nama saya Cindy Teresia Lidiana Desta Brukaro dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi dengan akhiran NIM 094 dari kelas 5B. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian topik Sistem Informasi Kesehatan dengan pertanyaan, menurut pendapat Anda bagaimana penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes, baik puskesmas, klinik, atau rumah sakit? Indikator apa saja yang sebaiknya diterapkan? Jelaskan juga tentang tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes? Baik, menurut pendapat saya terkait pertanyaan tersebut, ada banyak sekali hal yang perlu diperhatikan agar ketiga lembaga kesehatan ini dapat mencapai sistem informasi yang ideal. Namun, di sini saya hanya akan memberikan 3 saja. Yang pertama yaitu ketiga lembaga tersebut harus bisa berupaya mengefisiensikan waktu dalam melakukan praregistrasi pendaftaran pasien yang lelah menunggu terlalu lama, karena jika dalam situasi tertentu pasien yang mengalami sakit parah tidak bisa menunggu terlalu lama, atau jika mungkin pasien yang seperti harus dijadikan prioritas utama masuk dan mendapatkan perawatan medis yang baik, contohnya pasien ibu hamil. Terdapat beberapa kasus ibu hamil yang meninggal dengan janinnya akibat pihak lembaga tersebut tidak melakukan upaya di atas. Lalu ada juga ada seorang anak kecil yang memerlukan tabung oksigen, namun dikarenakan lembaga tersebut tidak menyediakan fasilitas itu, mau tidak mau anak tersebut harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Namun dari pihak rumah sakit tidak mau menyediakan fasilitas ambulans yang akhirnya mengakibatkan anak tersebut meninggal. Yang kedua yaitu sistem jadwal yang harus sama sesuainya dengan pihak lain. Dalam hal ini etika perlu diperhatikan. Ada beberapa kasus keterlambatan dokter dalam menangani pasien. Contohnya, pasien melakukan pendaftaran ulang jam 6 pagi, sedangkan dokter baru tiba jam 9 pagi. Menurut etika itu sama sekali tidak etis. Karena apa? Karena kita sama-sama memiliki kepentingan lain. Kita harus memprioritaskan kepentingan yang lebih penting. Dan juga ada beberapa dokter, atau mungkin bisa disebut oknum, dokter ini memiliki jadwal yang tertulis dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Namun belum sampai jam 2 siang dokter tersebut sudah pulang. Entah itu karena keperluan lain atau mungkin keperluan yang lainnya, ya kita tidak tahu. Namun hal itu terus berulang. Itu sangat tidak etis menurut saya. Selanjutnya, pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan atau Fasiankes memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan data dan informasi kesehatan yang dikelola dan disimpan dengan aman dan dengan baik dan akurat, dan tersedia bagi mereka yang membutuhkan dengan cepat. Pengelola sistem informasi kesehatan juga berperan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi kesehatan yang akan terus berkembang, dan harus memastikan bahwa Fasiankes tetap terbaru atau terkini dalam pengelolaan data kesehatan tersebut. Dan yang terakhir, sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki latar belakang pendidikan dan
pengetahuan yang relevan dalam bidang kesehatan dan manajemen informasi. Dan ya, seperti kita tahu, untuk dalam bidang-bidang tersebut sudah diajarkan, karena itu pengetahuan yang basic dalam ilmu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki potensi untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan atau Fasiankes. Kemampuan dalam memahami aspek-aspek kesehatan masyarakat dan mengelola data kesehatan dapat menjadi kontribusi yang positif dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan di Fasiankes. Namun, mungkin harus memperoleh pengetahuan tambahan tentang teknologi informasi kesehatan dan sistem yang digunakan di fasilitas tersebut untuk efektif. Untuk menjadi efektif perlu pengetahuan tambahan tentunya. Jadi kesimpulannya adalah seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki dasar yang baik untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes, tetapi mungkin memerlukan pengetahuan tambahan dan juga pelatihan dalam aspek teknis yang terkait. Baik, begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.